Selamat malam teman-teman. Selamat bergabung. Kali ini kita Light Bites kita akan membahas seputar cybersecurity. Eh, Mungkin bahasan kali ini lebih ke teman-teman yang baru mengenal cybersecurity itu seperti apa, awareness-nya seperti apa. Jadi kita akan coba memaparkan langsung agendanya, yaitu bisa dilihat. Agendanya hari ini adalah pengenalan terkait cybersecurity. Common traits-nya seperti apa, basic security awareness-nya seperti apa juga, dan kalau teman-teman ada yang berkeinginan menjadi cybersecurity profesional atau mungkin terjun di bidang cybersecurity, nanti kita akan coba bahas pelan-pelan juga sedikit overview dari bagaimana menjadi cybersecurity profesional, apa saja ruang lingkup kerjanya, seperti apa saja bidang-bidang yang digeluti di dalam cybersecurity ini. Lalu ada sesi tanya jawab. Kalau misalkan ada pertanyaan langsung saja tanya. Oke. Pertama-tama mari saya perkenalkan dulu nama saya Muhammad Fahraz. Saya cybersecurity spesialis di Hostinger dan Nia Ghoster. Jadi Nia Ghoster adalah bagian dari Hostinger juga. Selain itu di Hostinger juga ada beberapa grup company seperti Zyro dan lain-lain. Triple Web Host juga. Nah, kebetulan di cybersecurity ini kita ada 5 tim dan kami semua ini yang menghandle grup organisasi dengan mengamankan perimeter security. Nah, untuk teman-teman yang penasaran apa sih cybersecurity itu, apa sih bagian-bagian yang digeluti oleh cybersecurity profesional, ancaman-ancaman keamanan informasi, karena kita pernah dengar physical security seperti Bapak security yang ada di bank atau di beberapa gedung, mereka juga mengamankan informasi-informasi atau aset-aset yang berharga ada di dalam gedung tersebut. Nah, cybersecurity adalah suatu entitas atau profesional yang mengamankan informasi-informasi aset-aset yang ada secara digital. Nah, oke. Sebelumnya saya akan bertanya kepada teman-teman karena kita hidup di dunia digital, era hampir masuk 5.0. Jadi saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira menurut teman-teman sekalian, internet itu apa sih? Karena sebelum melangkah ke dunia keamanan informasi, kita harus mengenal dulu apa itu internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung, terkoneksi secara global dengan menggunakan beberapa paket protokol internet seperti TCP/IP untuk menghubungkan semua perangkat yang ada di belahan dunia agar user-user yang ada di balik perangkat tersebut dapat saling bertukar pesan atau berkomunikasi. Itulah kemajuan teknologi yang kita rasakan saat ini dari beberapa puluh tahun lalu, yang internet itu mungkin hanya sebatas impian atau angan-angan yang tidak mungkin terjadi beberapa dekade setelahnya. Namun saat ini kita hidup di dunia yang antara nyata dan maya gitu. Jadi semua hal kita bisa jangkau hanya lewat jari kita karena ada sebutan internet at your fingertips. Jadi kita bisa mengakses informasi kapan saja, di mana saja. Kita bisa berkomunikasi dari lokasi A, melihat saudara-saudara kita di lokasi B yang saling berjauhan. Nah, lalu kita juga bisa mengakses beberapa portal yang tadinya ada di dunia cetak atau yang bisa physically bisa disentuh. Kita bisa melihat hal tersebut secara daring atau internet, lewat internet. Contohnya seperti beberapa zaman sebelumnya, buku itu adalah suatu bahan hiburan atau mungkin tontonan-tontonan wayang atau apa, itu bahan hiburan yang hanya bisa disaksikan secara real life atau secara langsung. Namun sekarang kita bisa menonton hiburan tersebut lewat televisi, lewat portal-portal internet, dan juga membaca buku tidak lagi menggunakan buku yang fisik. Kita sudah bisa mengakses lewat Amazon Kindle atau PDF yang ada di internet. Artinya internet mempermudah hidup kita secara masif sehingga kita dapat bertransaksi, bahkan sekarang saja untuk pembayaran digital, pembayaran barang tertentu itu sudah bisa menggunakan uang yang tidak berbentuk fisik lagi gitu, udah digital gitu, udah cashless lah sebutannya. Nah, artinya semua hal yang ada di internet itu ekosistemnya sudah sedemikian besar, sudah tercipta suatu big data yang saling terkoneksi satu sama lain, sehingga ini juga yang akan membentuk
bagaimana user yang mengelola internet ini atau juga user yang menggunakan internet ini memberikan kesadaran terhadap dirinya sendiri sehingga tidak terjebak dari masalah-masalah keamanan informasi. Ya, karena yang realita aja masih banyak hal-hal yang sulit diidentifikasi ketika terkait dengan keamanan. Contohnya rumah yang dimaling atau gedung yang dibobol. Gitu. Hal-hal yang bersifat realita itu sangat mudah terkena impact dari keamanan. Begitu juga dengan keamanan informasi. Nah, jadi sebenarnya cyber security itu apa gitu? Information security apa? Klasifikasi terkait information security dan cyber security itu ada beberapa bagian yang mungkin dipetakan juga. Jadi kalau kita lihat bagan di sini, cyber security itu adalah beberapa objek atau beberapa kumpulan informasi yang ada di cyberspace, yang ada secara digital. Information security bisa bersifat digital dan non-digital. Lalu ada juga computer security yang sama halnya bisa berlaku untuk device yang terkoneksi ke arah cyberspace atau terkoneksi untuk kegiatan digitalisasi. Nah, cyber security akan berada di tengah-tengah ini. Jadi kalau kita lihat cyber security artinya kita bicara tentang cyberspace, segala hal yang menyangkut digitalisasi. Nah, ketika ketiga aspek klasifikasi ini diberikan sentuhan teknikal, operasional, maka itu disebut dengan IT security. Gitu. Jadi sampai sini teman-teman sudah punya gambaran cyber security itu apa, information security itu apa. Jadi kalau kita bicara misalkan ada case tertentu yang menyangkut digital, keamanan digital atau keamanan informasi, kita bisa klasifikasikan itu bagian atau ranah cyber security. Gitu. Karena tidak semua ranah keamanan atau masalah-masalah keamanan itu urusan dari cyber security. Sama seperti misalkan maling yang masuk ke rumah warga itu ada bagian keamanan sendiri yang akan menghandle masalah tersebut. Nah, ketika itu udah menyangkut pencurian data di dalam satu device tertentu, nah itu bisa diklasifikasikan sebagai bagian dari tugas cyber security profesional, yang mana bukti-bukti dari keamanan, bukti-bukti dari kejahatan informasi tersebut mengacu kepada penyalahgunaan information security. Nah, kita tadi bicara cyber security dan information security. Sebenarnya apa sih terminologi definisi yang umum terkait cyber security dan information security? Oke. Nah, di cyber security sendiri itu adalah secara definisi dari NIST atau NIST, ini adalah framework yang menjadi standar baku beberapa perusahaan yang ingin mengimplementasi standar keamanan informasi yang ada di organisasi mereka. Biasanya mereka akan mengacu kepada standar ini. Ini seperti SOP lah gitu ya. Nah, berdasarkan definisi yang baku, cyber security itu adalah proses untuk memproteksi informasi, mencegah, mendeteksi, dan melakukan respon cepat terhadap serangan-serangan atau eksploitasi keamanan informasi elektronik yang umumnya terjadi secara digital. Kita kalau bicara elektronik informasi itu artinya digital. Atau berada pada tadi cyberspace. Nah, hal ini juga berarti bagian juga restorasi informasi elektronik sebagai barang bukti kejahatan keamanan informasi. Contohnya proses seperti forensik itu masuk ke cyber security juga, karena bagian dari restorasi. Kalau kita lihat di sini, restorasi informasi-informasi yang ada dalam device tertentu atau dalam portal tertentu untuk bukti-bukti pelanggaran keamanan informasi. Nah, cyber security tadi proses ya jatuhnya. Nah, information security itu apa? Information security itu adalah metode, saya bisa bilang metode proteksi dari informasi dan sistem yang ada dari akses digital, maksudnya proteksi dari akses-akses ilegal yang tidak dikehendaki, mulai dari unauthorized access atau penggunaan secara ilegal, pengaksesan data secara ilegal, disclosure itu penyebaran informasi yang rahasia secara ilegal juga, pengerusakan, modifikasi,
untuk memprovide atau in order to provide confidentiality, yaitu adalah kerahasiaan, keabsahan, dan ketersediaan. Nanti kita bahas apa sih 3 hal ini yang jadi pilar dasar keamanan informasi. Nah, pilar dasar atau core principle dari keamanan informasi adalah komunikasi, confidentiality, integrity, dan availability. Nah, ini adalah pilar dasar ketika kita bicara keamanan informasi. Artinya informasi itu harus dijaga dari sisi kerahasiaannya, keabsahannya, dan ketersediaannya. Walaupun informasi tersebut berada dalam lingkup physical security atau dipegang oleh personal security atau user itu tersebut, atau bahkan informasi ini berada dalam satu gedung atau satu organisasi. Artinya informasi apapun yang ada dalam organisasi tersebut, dalam gedung tersebut, atau yang dipegang oleh user tersebut harus dijaga mengikuti standar 3 core principle ini. Nah, apa sih confidentiality, integrity, dan availability? Nah, kita kenal tadi confidentiality itu atau kerahasiaan, kita kenal juga sebagai bagian dari CIA triad. Triad itu ya segitiga gitu ya maksudnya. Nah, CIA itu confidentiality, yaitu kerahasiaan. Maksudnya informasi itu harus dijamin aman dari kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran, sehingga informasi rahasia tersebut terekspos secara publik. Nah, informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya kalau kita bicara standar keamanan informasi. Nah, contohnya misalkan saya mengirim pesan ke teman-teman sekalian, kalau saya mengikuti standar keamanan core principle atau fundamental dasar keamanan informasi, artinya informasi yang saya berikan kepada teman-teman harus bersifat rahasia. Kalau informasi tersebut memang untuk dijaga kerahasiaannya. Jadi informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh data atau informasi tersebut berceceran atau terbuka sehingga dapat dilihat oleh orang-orang yang tidak memiliki keabsahan untuk melihat informasi tersebut. Nah, bagaimana menjaga kerahasiaan informasi tersebut mengikuti standar CIA Triad? Artinya saya harus menerapkan beberapa metode untuk menjaga keamanan data tersebut atau informasi tersebut, yaitu menggunakan enkripsi salah satu contohnya, atau menggunakan protokol-protokol atau metode-metode dari sistem sendiri, yaitu AAA, Authentication, Authorization, dan Accounting. Nah, untuk menjaga informasi tersebut tidak terekspos secara publik. Nah, contoh lain yang kecil dari kerahasiaan ini sudah kalau kita bicara keamanan informasi, sebenarnya itu bukan lagi saat ini ya, maksudnya keamanan informasi itu sudah diterapkan jauh-jauh hari dari zaman dulu, dan mereka orang-orang zaman dulu itu mungkin zaman kerajaan sudah menerapkan CIA Triad ini untuk menjaga informasi-informasi yang mereka punya. Contohnya kalau misalkan teman-teman pernah dengar cerita kerajaan A ingin berkirim pesan ke kerajaan B, atau negara A ingin berkirim pesan ke negara B, biasanya mereka punya metode tertentu untuk menjaga informasi yang dikirimkan bersifat rahasia sehingga tidak ada orang-orang lain yang mengekspos informasi rahasia tersebut. Kita bisa lihat dari sejarah Perang Dunia, di mana informasi dienkripsi untuk pertama kalinya, mungkin bukan pertama kalinya banget ya, sehingga informasi tersebut tidak bocor ke negara-negara lawan atau musuh. Nah, itu salah satu contoh bagaimana informasi itu harus dijaga secara confidentiality atau kerahasiaannya. Nah, bagian yang kedua dari CIA Triad adalah integrity, keabsahan. Informasi yang ada harus aman dari segala macam kemungkinan modifikasi atau perubahan-perubahan terhadap informasi itu sendiri. Nah, ini kaitannya sama juga dengan bagaimana kita mengamankan data atau informasi tersebut. Contohnya yaitu ketika saya mengirim pesan ke teman-teman, maka pesan yang teman-teman dapatkan harus sesuai dengan apa yang saya kirimkan. Tidak ada modifikasi, tidak ada perubahan-perubahan, sehingga informasi tersebut tidak gampang dibaca atau tidak diasumsikan sebagaimana yang seharusnya. Nah, contohnya seperti informasi itu tidak boleh ditemper atau dirubah secara sepihak. Nah,
Bagaimana cara menjaga informasi itu agar tidak dirubah segala macam? Nah, kita harus memiliki hashing dari informasi tersebut atau membubuhkan tanda tangan digital. Kalau teman-teman pernah dengar kalau kita mau tanda tangan sesuatu, dokumen-dokumen penting, biasanya kita membubuhkan materai gitu kan. Kalau dokumen-dokumen perjanjian tertentu kita membubuhkan materai. Atau misalkan kita mau ngelamar kerja, lalu kantor yang kita lamar itu meminta kita untuk memberikan tanda tangan sebagai persetujuan kontrak dari ikatan kerja, dan tanda tangan kontrak itu dibubuhkan dengan tanda tangan digital. Nah, itu adalah bagian dari keabsahan. Artinya kita menjaga informasi tersebut agar tidak ada perubahan atau pengerusakan. Nah, opposite-nya integrity ini adalah pengerusakan, perubahan gitu. Nah, yang ketiga dari konsep dasar keamanan informasi adalah availability. Data atau informasi harus tersedia. Sekarang kalau misalkan saya kirim pesan halo ke siapa ya, misalkan di sini ada ke Mas Poco atau Mas Hendy gitu yang ada di list peserta, saya kirim pesan halo. Kira-kira Mas Hendy harus mendapatkan pesan yang sama atau justru pesannya berubah atau tidak mendapatkan pesan gitu. Harusnya Mas Hendy juga berekspektasi akan mendapatkan pesan yang saya kirimkan kan. Kalau saya kirim halo, Mas Hendy harus mendapatkan pesan yang sama, halo juga gitu. Tidak boleh ada perubahan dan harus menerima pesan yang dikirimkan. Nah, itu adalah artinya availability, si receiver atau penerima pesan harus menerima pesan yang dikirimkan. Nah, ini adalah standar. Nah, ketika CIA Triad ini tidak diimplementasikan, maka informasi itu tidak bisa diberikan keamanan yang seutuhnya, atau ini bagian dari pelanggaran keamanan informasi. Contohnya misalkan, contoh paling simpelnya kalau biar teman-teman lebih paham lagi, saya punya punya data, dan data tersebut saya simpan di hard disk. Data tersebut adalah data-data sensitif seperti KTP, seperti informasi-informasi NPWP, informasi yang akan berkaitan dengan diri saya pribadi, saya simpan di hard disk eksternal gitu. Nah, ketika data ini sudah saya jaga kerahasiaannya, sudah saya jaga ketersediaannya, sudah saya jaga keabsahannya, hanya saya yang boleh mengakses data tersebut, dan misalkan terjadi insiden hard disk eksternal tersebut hilang, dicuri orang, maka konsep CIA Triad ini tidak terpenuhi karena kerahasiaannya sudah terbongkar, sudah diambil orang lain, keabsahannya sudah bisa dilihat orang lain, ketersediaannya juga sudah dimiliki orang lain gitu. Saya tidak bisa memiliki data tersebut, artinya data tersebut atau informasi tersebut sudah hilang dan tidak mengikuti standar atau kaidah keamanan 3 pilar ini gitu ya. Oke, nah ini contoh lainnya supaya dapat kesimpulan yang detail dari CIA Triad itu, karena CIA Triad ini adalah prinsip keamanan informasi pertama kali ketika kita ingin belajar terkait cybersecurity. Kita harus tahu dulu 3 poin dasar ini. Nah, contoh lainnya bank atau ATM yang memiliki standar keamanan sistem mekaniknya, mesinnya. Nah, ATM itu kan didesain sedemikian rupa dengan standar keamanan yang tinggi. Kita berharap ATM juga memiliki, karena dia didesain dengan standar keamanan yang tinggi, kita berharap mesin ATM ini memiliki 3 pilar atau 3 konsep pertahanan utama, yaitu confidentiality, terjaga kerahasiaannya, availability, terjaga ketersediaannya, lalu integrity, terjaga keabsahannya, hanya boleh saya yang mengakses ATM itu. Nah, contohnya ketika saya menabung uang tertentu di bank, yang mana untuk mengambil uang tersebut saya harus menggunakan kartu ATM yang uangnya dapat diambil di ATM tersebut. Nah, kartu ATM ini akan saya masukkan ke ATM tersebut, namun untuk melihat saldo spesifik kepunyaan saya butuh ID atau PIN number. Nah, PIN number ini adalah konfidensial, data yang sangat penting, yang harus dijaga kerahasiaannya, betul kan? Nah,
account balance atau informasi uang yang ada di dalam tabungan bank tersebut yang terdisplay di ATM mesin ketika kita masukkan kartu ATM, maka yang muncul di dalam layar tersebut haruslah kepunyaan saya, harus akurat gitu. Artinya keabsahannya harus sesuai dengan PIN yang saya masukkan. Gak mungkin kan saya memasukkan PIN saya lalu muncul saldo Mas Hendy gitu atau saldo orang lain gitu. Ini berbahaya gitu. Nah, jadi harus dijaga integritinya. Yang ketiga, ketika saya sudah melihat saldonya, sudah tahu isinya berapa, misalkan ada 10 juta, lalu saya akan menekan tombol ngambil duit gitu ya dari mesin ATM ini, maka yang harus keluar adalah uang yang tertera di saldo tersebut gitu, sesuai PIN number atau akun nasabah saya. Artinya data tersebut, informasi yang tampil tersebut, dan uang yang ada di dalam mesin ATM tersebut harus tersedia. Inilah yang dinamakan availability. Nah, tiga konsep ini adalah tiga konsep dasar sistem keamanan informasi yang harus diterapkan ketika suatu organisasi atau mungkin individual ingin menerapkan security perimeter dari organisasi atau individual itu sendiri. Nah, ini konsep yang paling penting ketika kita akan belajar cyber security. Nah, kita lihat lagi dari area scope of area yang ada ketika kita bicara cyber security itu contohnya gedung ya, gedung kantor gitu atau sekolah atau pabrik. Nah, semua area yang ada di gedung tersebut, kita ambil contohlah gedung. Semua area yang ada di gedung tersebut itu pasti memiliki aset gitu. Asetnya itu yaitu adalah tangible asset itu adalah aset yang aset yang yang berbentuk fisik, artinya seperti uang, seperti apapun yang berbentuk fisik ya, laptop itu termasuk tangible asset. Nah, intangible asset itu aset yang berbentuk yang tidak dapat disentuh secara fisik. Dan itu pun bisa berbentuk informasi digital. Dan intangible asset pun bisa diklasifikasikan sebagai informasi-informasi pribadi ketika kita klasifikasi berdasarkan urutan data atau security data protection. Nah, informasi-informasi tersebut itu harus dijaga dengan beberapa perimeter security. Dari perimeter physical security sampai ke bagian interior atau bagian yang paling dalam, misalkan contohnya gedung. Gedung tersebut harus dibangun security-nya dengan benar menggunakan beberapa protokol-protokol atau perimeter seperti security guard, pasatpam, CCTV kamera, lalu di bagian area-area tersebut harus diproteksi dengan baik sehingga aset-aset yang bersifat intangible ini yang dikelola oleh cyber security umumnya seperti informasi-informasi pribadi akan terlindungi secara aman. Jadi kalau kita bicara cyber security juga, kita harus juga perhatikan semua aspek itu mendukung untuk mengelola cyber security secara komprehensif atau keamanan informasi secara komprehensif dengan perimeter yang kuat. Nah, security adalah proses ya. Kalau tadi kita lihat security seperti apa, keamanan itu seperti apa, cyber security apa. Security itu adalah proses atau bagian dari proses untuk mempertahankan tingkat resiko sehingga dapat diterima. Nah, kalau kita bicara keamanan informasi, prosesnya itu bisa dibentuk dari orang, user, atau proses teknologi itu, proses dari compliance, audit, polisi, SOP, sampai kepada teknologi itu sendiri. Nah, jadi cyber security ini sangat detail, bentukan-bentukannya itu bisa diambil atau proses-proses itu bisa diambil dari user, proses, dan teknologi. User itu apa? User itu kita, pengguna gitu. Pengguna yang perlu diberikan training, awareness, sehingga mengetahui betul bagaimana mengamankan informasi sesuai standar 3 pilar tadi ya. Begitu juga dengan proses. Proses ini bagian dari manajemen sistem, polisi, prosedur, seperti misalkan di kantor itu harus perlu SOP, standar polisi keamanan bagaimana kita mendistribusikan informasi, lalu juga audit keamanan. Nah, itu bagian dari proses.
Teknologi sendiri itu juga harus diperhatikan karena ini bagian dari proses security, yaitu aset-aset yang ada untuk menjaga keamanan, menjaga informasi harus dilengkapi dengan perimeter-perimeter seperti antivirus, firewall, IDS. IDS itu Intrusion Detection System. Jadi contohnya misalkan ada device yang memiliki malware di dalamnya, sehingga malware tersebut berusaha untuk menginfiltrasi jaringan yang ada dalam satu organisasi tersebut. Nah, dengan teknologi yang menggunakan IDS, maka hal tersebut bisa dicegah sehingga dampaknya tidak akan lebih besar, karena IDS akan berperan sebagai pendeteksi, sebagai radar ketika ada masalah-masalah keamanan yang muncul dalam end user itu sendiri atau teknologi itu sendiri. Nah, juga bagian-bagian dari functional testing, vulnerability scanning, penetration test, ini adalah bagian dari pengujian teknologi itu sendiri terhadap keamanan informasi. Jadi kalau kita bicara cyber security, organisasi atau individu harus memahami proses seperti ini. Nah, ini juga berlaku bukan hanya untuk kantoran atau organisasi, tapi juga untuk individual. Contohnya seperti apa? People, user, kita pribadi gitu kan. Kita harus punya awareness sehingga keamanan informasi bisa berjalan dengan baik, yaitu mengetahui kapan sebaiknya kita bisa bertransaksi dengan aman lewat internet, kapan kita bisa menggunakan kapan kita perlu menggunakan password secara aman, dan beberapa tips-tips keamanan lainnya. Bagaimana mengetahui email itu phishing atau tidak, bagaimana berselancar di internet secara aman. Nah, artinya user atau pengguna harus memproteksi dirinya dengan aman sebelum ada pelanggaran-pelanggaran keamanan lain yang tidak diinginkan. Begitu juga proses SOP lah kayak kita bilang. Kita harus mengetahui standar-standar SOP sehingga ketika kita berselancar di internet itu aman dan tidak mudah terpengaruh atau terkena serangan-serangan cyber attack. Contohnya misalkan bagian dari proses adalah kita mengikuti SOP yang benar ketika kita ingin keluar atau meninggalkan laptop tanpa dengan keadaan laptopnya menyala. Kita harus otomatis mengikuti prosedur dengan mengunci laptop sebelum meninggalkan laptop. Itu bagian dari proses atau prosedur. Nah, teknologi laptop kita harus diproteksi dengan beberapa perimeter seperti antivirus, firewall, dan sebagainya macam dan lainnya. Nah, pilar-pilar perimeter security ini juga ada yang disebut dengan security layer, dan itu ada 7 pilar seperti data security, yang ini 7 pilar ini untuk memproteksi critical asset. Nah, karena kita bicara cyber security berarti kan semuanya ada di cyberspace. Cyberspace juga butuh diproteksi gitu. Proteksinya seperti apa? Dari mulai data security, application security, human element, endpoint security, network security, perimeter security. Data security artinya data harus dienkripsi, data harus diklasifikasikan berdasarkan prioritas sensitivitasnya. Apakah data ini, contohnya misalkan, ketika teman-teman, contoh paling simpel dari skala end user ya, dari kita bicara orang yang orang pribadi gitu. Ketika teman-teman punya data yang disimpan di flash disk, data tersebut isinya adalah kartu keluarga. Itu kan sensitif kan? Kartu keluarga ini tidak boleh diketahui sama orang lain karena kecuali yang kecuali yang berkepentingan, gitu. Karena akan menimbulkan masalah-masalah keamanan informasi. Nah, kartu keluarga ini harus dijaga, diklasifikasikan sebagai informasi rahasia sehingga kita akan memproteksi data ini bagaimana dengan benar, bagaimanapun caranya, sehingga data ini tidak gampang diambil orang lain. Nah, ini adalah bagian dari proteksi data security. Application security adalah contoh bagaimana kita memaksimalkan aplikasi-aplikasi yang ada di laptop kita. Contohnya browser itu harus sering di-patch, di-update. Aplikasi-aplikasi kayak Zoom itu kalau misalkan teman-teman dapat informasi update itu harus segera di-update karena itu bagian dari proteksi critical asset. Nah, lalu human element. Nah, ini yang paling penting, people. Teman-teman sendiri atau pengguna
harus diberikan awareness sehingga tahu resiko-resiko keamanan seperti apa. Endpoint security yaitu sama seperti application security juga, cuma lebih kepada endpoint atau device yang teman-teman miliki. Contohnya misalkan ketika ingin login ke email, itu harus mengaktifkan two-factor authentication atau multi-factor authentication sehingga ketika ingin mengakses email atau mungkin WhatsApp itu standar keamanannya terjaga sehingga tidak ada yang berusaha untuk membobol akun-akun kita karena kita udah menerapkan perimeter seperti endpoint security. Network security ini contohnya misalkan di rumah teman-teman pakai internet dari ISP. Nah, itu harus dijaga juga, dipastikan internet tersebut, wifi segala macam itu harus terproteksi menggunakan enkripsi yang baik, yang aman, dan juga ketika teman-teman misalkan punya kantor yang berada jauh sehingga membutuhkan remote access, nah itu harus kantor tersebut atau teman-teman harus memiliki VPN access sehingga tidak gampang mengakses sembarang informasi secara tidak aman. Nah, perimeter security ini adalah bagian-bagian dari penambahan atau additional untuk memperkuat perimeter yang ada. Nah, seperti tadi, memiliki IDS, atau mungkin memiliki next generation firewall, atau mungkin memiliki monitoring untuk memantau segala alert-alert yang muncul di organisasi misalkan. Nah, critical asset ini juga harus dijaga policy manajemennya. Ini bagian dari SOP. Misalkan itu organisasi harus memiliki prosedur seperti bagaimana menggunakan password dengan aman, bagaimana menggunakan laptop dengan aman, itu harus ada prosedur-prosedurnya sehingga critical asset dapat terjaga. Nah, oke. Sampai di sini kalau misalkan ada teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja ya. Kita akan masuk ke common threats. Ini adalah bagian yang cukup seru ya. Oke. Threat ini adalah ancaman ya, kalau kita bisa definisikan. Threat itu adalah ancaman, potensi ancaman yang akan berimpact kepada organisasi atau aset-aset yang ada pada organisasi, bahkan individual itu sendiri, orang itu sendiri. Bahkan mungkin ancaman ini bakal berdampak juga kepada negara atau suatu sistem yang mana diakses oleh orang-orang yang tidak berkepentingan yang bertujuan jahat jatuhnya ya. Nah, itu adalah definisi dari threat. Dan risk itu adalah sejauh mana ancaman tersebut menjadi potensi yang signifikan sehingga mengancam informasi-informasi atau personal atau sistem yang ada. Jadi bisa bedakan ya, yang mana ancaman, yang mana resiko gitu. Risk itu bagian dari resiko juga. Nah, kalau kita bicara tadi proses, ada teknologi, people, proses, kita juga bisa klasifikasikan attack vectornya seperti apa. Karena kalau kita bicara cyber security, artinya kita harus tahu attack vector itu apa. Serangan-serangan yang ada yang menyerang people atau user, yang menyerang proses, yang menyerang teknologi itu seperti apa gitu. Nah, contohnya misalkan serangan-serangan dari ancaman keamanan informasi yang menyerang user itu seperti phishing email, lalu ada juga virus, malicious link, social engineering. Nah, social engineering itu seperti kayak manipulasi korban tanpa melakukan tindakan-tindakan yang eksplisit seperti teknologi gitu. Nipu lah jatuhnya social engineering itu. Nah, terus internal attack juga macam-macam ya, itu bagian dari serangan kepada people juga. Teman-teman bisa lihat di sini. Proses seperti prosedur atau SOP yang sudah out of date, nah itu bakal berpotensi sebagai ancaman keamanan juga ketika proses yang ada tidak berjalan sedemikian update-nya terhadap informasi terkini. Teknologi, nah seperti contohnya software-software yang udah outdate atau yang udah expired, nah itu harus selalu diupdate karena kalau tidak berpotensi untuk terkena serangan-serangan atau ancaman-ancaman keamanan seperti malware atau virus atau bahkan serangan-serangan yang menginfeksi atau yang menyerang people atau user itu sendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh serangan yang menargetkan teknologi, proses, dan people.
Nah, kalau kita bicara cyber security, pasti juga ada cybercrime. Kita bicara security, polisi, tentara, pasti juga ada orang jahat, teroris segala macam gitu kan. Nah, cybercrime ini apa? Cybercrime ini adalah criminal activity atau kegiatan kriminal yang menargetkan victim atau korban-korban tertentu menggunakan komputer atau jaringan yang ada pada satu organisasi atau jaringan komputer terstruktur. Bahkan cybercrime ini juga kriminal threat actor lah sebutannya. Threat actor itu adalah orang jahat lah jatuhnya ya. Mereka juga bisa tanpa menggunakan komputer untuk mengambil alih satu sistem yang ada di dalam kantor tersebut, misalkan. Nah, itu dengan serangan-serangan yang yang saya klasifikasikan di bawah ini. Tujuannya apa? Tujuannya macam-macam, untuk mencari profit, untuk juga biasanya mereka juga ditunggangi oleh individu atau organisasi. Tujuannya macam-macam ya. Ada juga yang memang iseng untuk fun and profit aja, untuk mengacau aja. Nah, jadi motifnya itu bermacam-macam. Nah, umumnya cyber attack itu bisa diklasifikasikan dengan beberapa tipe. Itu ada serangan malware, virus, ada juga serangan phishing, ada juga serangan man in the middle attack. Artinya contohnya misalkan teman-teman lagi browsing di Starbucks gitu, lagi bawa laptop ke Starbucks, coba buka internet banking lewat WiFi yang ada di yang ada di Starbucks tersebut, yang ada di cafe tersebut. Yang teman-teman sendiri nggak tahu lokasi akses point atau WiFi modemnya itu ada di mana gitu. Pokoknya di laptop muncul WiFi signal, udah connect aja gitu. Nah, ini yang bahaya karena serangan cyber aktor ini bisa melakukan serangan atau infiltrasi ke komputer teman-teman menggunakan metode man in the middle. Artinya dia menggunakan perangkat tertentu berusaha untuk tampering atau tampering itu menunggangi atau membelokkan koneksi yang ada pada device-nya si Starbucks, sehingga teman-teman yang tadinya connect ke Starbucks itu malah connect ke device-nya si attacker tadi. Sehingga informasi yang dikirimkan ke portal banking itu akan belok ke arah si threat actor, si cyber criminal ini. Jadi passwordnya kena curi, semua akun bankingnya kena curi, nah itu bagian dari man in the middle attack. DOS atau serangan di DOS itu distributional denial of attack. Nah, serangan-serangan yang menyebabkan sistem lumpuh lebih ke arah infra jatuhnya. Lalu web yang sering banget kayak web banyak, ada beberapa klasifikasi dari web juga, termasuk dari DB, database yang ada pada website tersebut. Zero day exploit itu adalah adanya informasi kerentanan masif. Contohnya misalkan Zoom atau Apple MacBook untuk versi macOS tertentu itu rentan sehingga harus diupdate. Kalau tidak diupdate, berpotensi cyberkriminal untuk menyusup masuk ke dalam laptop kita atau MacBook tersebut. Social engineering itu seperti kayak hipnotis ya jatuhnya. Drive attack yaitu serangan-serangan menggunakan USB. Saya mau tanya lagi ke Mbak Moderator, kita sampai jam berapa ya biar aku punya parameter. Oh iya Mas, sampai jam 8. Oke, baik. Ya. Oke. Nah, ini bisa teman-teman lihat password praying, brute force access. Nah, ini threat aktornya macam-macam ya. Tujuannya untuk mencuri data-data kredensial. Ini vulnerable apps itu bisa disisipi virus sehingga resiko-resiko yang muncul itu seperti email yang atau internet yang disusupi malware sehingga menimbulkan data breach atau pencurian-pencurian payment, nah dan sebagainya macam. Agak rada cepat ya biar teman-teman bisa nyimak bagian lainnya karena lumayan panjang. Nah, ini adalah reality threat actor. Jadi motifnya threat actor itu macam-macam, ada yang buat hobi, ada yang jual vandal doang gitu kan, kayak pernah lihat di situs apa pemerintah ternyata dicoret-coret gitu kan, hacked by apa gitu, by Sultan apa gitu misalkan gitu. Nah, itu contoh orang-orang atau iseng ya, orang-orang iseng, teman-teman yang iseng mungkin untuk fun and hobi aja atau vandalisme.
Ada juga klasifikasi threat actor itu yaitu cybercrime. Ya, ini untuk mencuri data company atau individual. Klasifikasinya juga ketika disponsori oleh aktor tertentu itu bisa diklasifikasikan sebagai cyber terrorism. Nah, ini biasanya serangan-serangan seperti contoh di US ketika ada pemilu. Nah, ini muncul nih seperti ini. Cyber war ya kayak kita lihat di Rusia dan Ukraina itu klasifikasi threat actor juga. Bagaimana hacker atau hacker menargetkan viktimnya, korbannya, dimulai dari mencari data, scanning, profiling, dapat informasi sensitif, dipakai untuk menyerang target, bisa dengan tadi social engineering, menipu, mengirimkan email phishing. Lalu begitu dia udah dapat korbannya, dia akan berusaha untuk maintain akses tersebut sehingga tidak mudah melepas korbannya gitu. Sehingga dia bisa nempel terus sama nih korban karena banyak informasi yang bisa dia dapatkan. Lalu dia akan menghapus informasi-informasi sehingga tidak mudah di-track. Ini adalah bagaimana hacker menargetkan viktimnya. Nah, contohnya seperti ini. Teman-teman ketika mendapatkan email phishing, salah klik link, maka akan kredensialnya akan diambil oleh attacker. Nah, ini berbahaya sekali. Contoh lainnya ketika software atau browser teman-teman tidak diupdate, lalu buka link tertentu, biasanya download game atau apa, akan dengan mudah tersusupi ransomware, sehingga itu akan berbahaya kepada komputer teman-teman. Nah, ini contoh threat news yang belum lama ya. Bisa teman-teman lihat, ini akibat dari ketidakwaspadaan terhadap ancaman-ancaman tersebut. Bocor, ya, banyak. Ya, oke. Nah, ini kita masuk ke basic security awareness. Kita masih punya 10 menit, sehingga teman-teman bisa tahu bagaimana awareness security-nya seperti apa. Kita klasifikasikan internet itu menjadi 3 bagian. Surface web, artinya bagian website yang bisa diakses, dengan mudah diakses, Google, Wikipedia, apapun. Deep web itu bagian yang ada di belakang surface web, seperti data-data informasi pemerintah, financial records, bank, nasabah, segala macam. Itu masuknya ke bagian deep web. Dark web lagi, ini tidak mudah dijangkau, hanya bisa dijangkau oleh investigator, mungkin beberapa hacker juga di sana, atau memang ada bagian-bagian aparat gitu ya. Nah, ini untuk mengecek beberapa illegal activity yang ada di dark web. Nah, informasi-informasi yang harus teman-teman jaga adalah informasi sensitif yang mengaitkan ke data diri teman-teman sendiri. Jadi harus hati-hati kalau memiliki informasi-informasi itu harus dijaga, informasi sensitif yang seperti ini. Nah, kalau tidak, informasinya akan klik di beberapa situs-situs yang ada secara surface web, bahkan yang ada di dark web. Tujuannya apa? Situs-situs itu mengelik informasi-informasi sensitif, ya untuk ini macam-macam, ada yang macam-macam tujuannya untuk nge-cloning credit card, karena kalau kita mau buka credit card itu kan pasti butuh data-data informasi pribadi. Nah, ini tujuannya seperti ini. Dan ini hanya bisa diakses menggunakan Tor browser atau Onion protokol. Nah, tujuannya bikin paspor, beli kredit card. Nah, itulah informasi-informasi pribadi yang tidak bisa kita jaga, ini bisa dimanfaatkan oleh threat actor seperti ini. Atau ya yang paling umum untuk pinjol gitu kan. Ini salah satu investigasi analisis dari teman. Nah, maka teman-teman harus selalu mengecek digital footprint yang ada di internet, karena penting ketika kita ingin mengetahui seputar cyber security, kita juga harus tahu tentang security awareness. Bagaimana kita menjaga digital footprint, review, update informasi yang ada, sehingga data-data pribadi tidak gampang tersebar ke portal manapun. Selalu berpikir sebelum klik, dan juga review privacy setting di HP, di laptop masing-masing. Kalau ada yang butuh iklan tertentu atau ada aplikasi yang tidak sengaja diinstal dan bukan kehendak teman-teman, itu harus segera dihapus. Dan juga simpan kredensial atau password menggunakan password manager. Jangan sembarangan simpan di Notepad atau di Excel sheet. Nah, itu jangan. Itu harus disimpan di password manager. Ada yang free, tinggal cari di internet.
Selalu bersihkan browser history, apalagi kalau login dari warnet atau mana dari di HP juga itu selalu di clear browser history. Set expectation, jadi selalu infokan ke teman-teman bagaimana security awareness ke keluarga, ke saudara, ke siapapun yang teman-teman rekan-rekan kerabat, sehingga ketika ada misinformasi yang datang, mereka sudah bisa validasi kalau itu bukan dari atau mereka sudah bisa validasi kalau informasi itu kredibel atau tidak. Nah, ini bagian yang bisa dibaca ya. Review, selalu review. Nah, ini basicnya awareness-nya. Software harus di-maintain sehingga tidak mudah terkena serangan cyber attack. Lalu jangan gunakan administrator account, HP yang di-root untuk kepentingan lain-lain, ya kalau memang tidak mengerti tujuan dari HP yang di-root itu atau di jailbreak. Selalu verifikasi source, pop-up, harus selalu hati-hati ketika pop-up muncul untuk download software tertentu. Limit file sharing, gunakan juga VPN ketika ingin bertransaksi secara aman kalau punya VPN kantor. Lalu harus hati-hati ketika menggunakan WiFi secara publik juga. Jangan menggunakan cracked software karena ini berbahaya. Nah, ini bagian dari Clean Desk Policy. Selalu lock device, turn off kamera, maintain sensitive dokumen, jangan ada berserakan, selalu dimasukkan ke laci atau kemanapun yang aman. Nah, dan selalu verify dan mungkin belajar suzon ya. Jadi biar kita bisa memiliki perimeter mana yang bisa kita permit, mana yang tidak boleh kita permit. Nah, verify, trust no one ini basic utama ketika kita ingin mendalami cybersecurity. Nah, sesi terakhir mungkin ada 5 menit. Ketika semua poin tadi sudah ada di benak teman-teman, kira-kira teman-teman tertarik nggak untuk terjun di bidang security? Kalau misalkan tertarik, kebetulan ya Ghoster juga lagi buka informasi atau lagi buka lowongan terkait cybersecurity juga ya Mbak ya. Nah itu teman-teman bisa lihat di Ghoster Karir, di situ kita lagi butuh cybersecurity, teman-teman bisa udah punya basicnya nih sekarang nih, jadi coba aja, coba aja ikutan. Nah kedepannya mau seperti apa sih ketika sudah terjun di dunia cybersecurity? Teman-teman bisa buka link ini. Nah, di sini ini akan dijelaskan layar saya masih kelihatan? Masih. Di sini akan dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan untuk memulai menjadi cybersecurity profesional. Cybersecurity sendiri itu ada beberapa level, ada beberapa bidang, sama seperti kayak kita bicara rumah sakit yang isinya dokter. Dokter itu kan banyak-banyak, dokter bedah, dokter gigi, dokter obgyn, dokter macam-macam gitu kan. Sama, cybersecurity juga walaupun dia di bidang IT tapi punya beberapa level dan spesifikasi tertentu seperti analis, crime analyst, investigator, IT auditor. Nah, ini teman-teman bisa buka cybersecurity career pathway. Misalkan teman-teman punya basic networking, kira-kira cocoknya masuk ke mana ya gitu. Entry levelnya mulai dari mana? Oh, kayaknya kalau punya basic networking, konfigurasi router atau device, kayaknya bisa mulai dari cybersecurity specialist. Nah, nanti mid levelnya masuk ke cybersecurity analyst, consultant, penetration tester yang menguji keamanan suatu portal. Nah, lanjut ke advanced levelnya arsitek atau cybersecurity engineer. Sama IT auditor yang mengerti pengelolaan dokumen, SOP, polisi. Ada juga forensik, analis, investigator yang berkaitan dengan digital imaging. Nah, balik lagi tadi ke terakhir ke sertifikasi, bisa lihat nanti di slide-nya, nanti dibagikan. Ini ada roadmap sertifikasi dari mulai beginner sampai expert. Ini untuk CompTIA. Jadi ada beberapa sertifikasi terkait profesional cybersecurity, tapi yang umum itu CompTIA. Kalau teman-teman mau ngikutin, itu ada beberapa PET yang teman-teman bisa lihat sertifikasi seperti apa, tujuannya mau kemana, apakah mau jadi information security, cloud security, IT management, web and mobile. Nah, itu macam-macam nih. Ini adalah bagian dari career path-nya.